Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kini giliran Gaby yang mencoba untuk memasak sandwich. Ia mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Marvel. Aku akan ke toilet sebentar, aku tak tahan, perutku sakit sekali. Pamit Marvel yang ingin buang air besar. Pergilah, jangan ditahan. Aku akan mencoba mengingat setiap langkah yang kau contohkan. Marvel langsung beranjak pergi, meninggalkan Gaby sendiri. Gaby mulai menyalakan kompornya. Ia tak tahu harus memasak dengan api besar atau kecil, dan ia memutuskan untuk menggoreng telur dan memanggang daging dengan api besar agar cepat matang, pikirnya. Rotinya aku lupa belum memasukkan ke toaster. Ia meninggalkan kompor dengan api besar, di mana telur dan dagingnya masih ia masak. Gaby mengolesi roti dengan butter, lalu memasukkan ke toaster. Ia kembali lagi ke kompor untuk melihat telur dan juga dagingnya. Kapan waktunya ini dibalik ya? Gumam Gaby. Kenapa aku tak menghitung waktunya tadi dan malah melihat Marvel saja? Gaby bingung sendiri. Ia mencoba mengingat bertepatan dengan apa saat Marvel membalik telur dan dagingnya. Saat toaster berbunyi, Gaby lalu memilih duduk dan menunggu toaster berbunyi sembari tangannya bermain ponsel. Bau apa ini? Marvel yang baru saja keluar dari toilet langsung berlari ke dapur. Ia mematikan kompor saat asap keluar semakin pekat. Gaby meletakkan ponselnya dan melihat Marvel yang sudah berdiri di samping kompor. Ia pun ikut berdiri dan melihat ke atas pan. Gosong. Apimu terlalu besar. Jika memasak dengan api besar, maka akan cepat matang. Jadi jangan ditinggal. Jelas Marvel tanpa marah sedikit pun. Ia justru memberitahu dengan perlahan. Maaf, aku tak tahu. Aku hanya menunggu toaster berbunyi dan akan membalikan telur serta daging itu seperti yang kau lakukan. Marvel menepuk jidatnya. Sudah, tak apa, kita makan yang sudah jadi saja. Kau makan sandwich buatanku, aku akan memakan buatanmu. Tapi sudah tak ada telur lagi, itu yang terakhir. Tak apa, buatkan saja untukku, apapun itu, aku akan memakannya. Marvel duduk mengamati Gaby yang mulai menata sandwich. Wanita itu nampak ragu saat hendak meletakkan telur yang gosong ke atas roti. Namun ia sadar itu tak layak makan, ia hendak membuangnya. Jangan dibuang, aku ingin merasakan mahakarya masakan pertamamu, cegah Marvel. Tapi ini gosong. Tak masalah. Marvel pun akhirnya mengambil alih pan itu saat Gaby teguh dengan pendiriannya ingin membuang telur gosong. Marvel meletakkan dan menyatukan dengan komponen lainnya. Marvel mengajak Gaby untuk duduk dan makan malam bersama. Gaby menyantap sandwich buatan Marvel, sedangkan Marvel menyantap sandwich dengan telur gosong buatan Gaby. Sembari mengunyah, mata Gaby melihat ekspresi Marvel yang terlihat menikmati hidangan buatannya. Ada perasaan tak enak karena membiarkan telur gosong itu dikonsumsi. Jika tak enak, jangan dipaksakan, buang saja. Marvel menggeleng. Tidak ada yang tak enak jika yang membuatnya adalah orang yang kucintai. Gaby membiarkan Marvel menghabiskannya, melarang pun percuma. Menurutmu, pekerjaan apa yang cocok untukku? Aku tak bisa berlama-lama tak bekerja. Meskipun aku memiliki tabungan uang, pasti akan habis perlahan jika aku tak bekerja, tanya Marvel setelah menghabiskan makanannya. Apa keahlianmu? Menjual narkoba dan jual beli organ manusia, jawab Marvel. Ia sendiri tak tahu keahliannya. Yang ia tahu ya kedua itu, profesi kotor yang sudah ia geluti lama. Peletak, Gaby menyentil kening Marvel dengan cepat. Kau mau terjun ke dunia itu lagi?
Setelah semalam Gaby salah paham, ia kira Marvel ingin terjun lagi ke bisnis kotor itu. Kini ia bisa bernafas lega karena Marvel hanya belum mengetahui bidang keahliannya. Semalaman Gaby mencoba membantu memikirkan pekerjaan untuk Marvel, mengingat pria itu tak menempuh pendidikan yang tinggi. Keduanya kini tengah bersantai di depan televisi, menonton film yang lebih tepatnya tak mereka tonton, hanya sebagai peramai suasana saja. Mereka justru sedang berdiskusi masalah pekerjaan yang cocok untuk Marvel. Kau mau mencoba menjadi YouTuber seperti aku? Penghasilan lumayan jika viewers banyak. Memang sulit untuk memulai dan membesarkan nama, tapi jika kita bertekad dan terus membuat konten yang menarik, kau akan mudah dikenal, cetus Gaby memberikan ide. Apa yang bisa kubuat menjadi konten? Aku tak memiliki keahlian sepertimu yang pandai membuat desain arsitektur. Keduanya terdiam, saling memikirkan bidang yang cocok. Gaby memutar bola matanya untuk berpikir. Bagaimana jika kau mengupas sebuah teori konspirasi dari peristiwa seram atau kronologi yang sedang panas diperbincangkan? Kau hanya butuh riset dari berbagai sumber, merangkumnya, dan menceritakannya pada semua orang melalui videomu. Jika kau mau, aku akan membantumu belajar mengedit video agar bagus. Marvel nampak menimbangnya. Ia merasa hal itu bisa dilakukannya dan tak membutuhkan pendidikan tinggi juga. Aku setuju. Kapan kita akan memulainya? Hari ini, tawar Gaby. Marvel pun mengangguk setuju. Ia sangat antusias, apalagi Gaby akan membantunya belajar. Sungguh ia menyesal kenapa harus sekarang ia berhenti dari bisnis kotor itu dan tak melanjutkan pendidikannya. Kita harus membeli keperluanmu dulu, walaupun aku punya semua, tapi aku juga membutuhkannya untuk diriku sendiri, jadi kau harus membelinya. Kau memiliki uang kan? Marvel terkekeh dengan pertanyaan Gaby. Tentu saja aku masih punya banyak uang. Hanya saja aku tak punya tempat tinggal. Aku meninggalkan semua yang ada kenangan bersama bisnisku dulu. Berapa uangmu? Gaby penasaran. Jika uang Marvel banyak, mengapa tak mencoba membuka bisnis saja? Marvel pun menyebutkan nominalnya, hingga mata Gaby terbelalak saat mengetahui jumlahnya. Kenapa tak membuka perusahaan saja? Cetus Gaby. Aku tak punya bakat di bidang itu. Jika bisnis narkoba, aku baru bisa. Celetuk Marvel. Tangan Gaby otomatis menyentuh kening Marvel dengan kencang. Sakit, Marvel mengelus keningnya. Hilangkan pikiranmu tentang bisnis lamamu itu. Kau selalu saja mengingatnya. Iya, maaf. Ya sudah, ayo kita pergi. Kita beli keperluanmu untuk menjadi YouTuber. Gaby sudah bangkit dan hendak bersiap. Namun Marvel masih diam, tak bergerak sedikit pun. Apalagi yang mengusik pikiranmu? Aku tak percaya diri apa mereka mau menontonku. Bahkan aku tak tahu bisa berbicara lancar atau tidak. Kita tak akan tahu jika tak mencobanya. Gaby memaksa Marvel agar beranjak. Pria itu masih saja kurang percaya diri. Setelah membeli keperluan Marvel, Gaby mengajak untuk makan terlebih dahulu. Pilihannya ada di rumah makan khas Eropa yang ada di salah satu ruko pinggir jalan. Keduanya berbincang terkait pernikahannya yang masih bingung akan dilangsungkan kapan. Namun Marvel tak ingin lama-lama, ia ingin secepatnya sebelum George merebut wanita yang ia cintai itu. Bagaimana jika setelah ini kita pergi ke makam orang tuamu untuk meminta restu, baru kita menemui papaku, ajak Gaby. Boleh? Keduanya kini terdiam karena tak ada yang ingin dibicarakan lagi. Makanan pesanan mereka pun sudah datang juga. Di saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri.